Pernyataan terakhir Trump. Gaza belum aman dan hati-hati sebentar lagi. Saksikan berikut ini. Ada pernyataan-pernyataan Trump yang menurut beberapa pihak bersayap. Iya. Seolah-olah warga Gaza harus menyingkir, tapi dengan pola memberikan tempat perlindungan. Kalau nggak bergerak, kenapa emang mau diserang lagi? Apa gimana? Ini usulannya memang kontroversial ya. Ketika bertemu Netanyahu dalam jumpa pers bahwa warga Gaza harus semua warga Palestina dari Gaza harus keluar dari Gaza. Artinya ya ini akan disambut baik oleh Netanyahu ataupun kelompok sayap kanan garis keras di Israel itu sendiri. Nah, kenapa Netanyahu menyampaikan ini menarik? Artinya Netanyahu bisa mengkalkulasi para pemimpin negara Arab dan Muslim itu tidak berdaya. Tapi jangan lupa, ini yang terjadi kalau misalkan itu benar-benar dilaksanakan, ya itu akan meledakkan perang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Cerita Untung, terima kasih untuk yang tetap stay di channel ini ya. Mengasihkan memang memantau apa yang terjadi terhadap gejolak geopolitik yang ada di Timur Tengah tentunya juga. Dan terima kasih untuk segala support, masukan, kritik, saran atau segala hal yang menjadikan ini ranah diskusi yang mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman semuanya terhadap apa yang sedang terjadi di daerah Timur Tengah itu, biar kita juga nggak buta terhadap hal yang sebenarnya sedang dilaksanakan di sana. Nah, ada pernyataan yang menarik, pertemuannya Trump dengan Netanyahu. Ini seperti memberikan sinyalemen atau sinyalir ada sesuatu yang akan dilakukan. Intinya Gaza harus kosong. Nah, ini langsung aja kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Bisa dibilang beliau sudah mengamati Timur Tengah bertahun-tahun. Nah, melihat apa yang dikatakan Trump semalam, apa pendapat beliau? Langsung aja bersama kita sudah ada Bang Faisal Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Makin gondrong sekarang. Iya. Baru beberapa lama ketemu udah tambah gondrong aja nih. Oke, Bang Faisal. Nonton dong Bang Faisal. Gitu, iya. Nah, ada pernyataan-pernyataan Trump yang menurut beberapa pihak bersayap. Iya. Seolah-olah warga Gaza harus menyingkir, tapi dengan pola memberikan tempat perlindungan. Kalau nggak bergerak, kenapa emang mau diserang lagi? Apa gimana? Nah, itu gimana? Kalau pandangan Bang Faisal gimana ngelihat itu semalam pernyataan itu? Ini usulannya memang kontroversial ya. Artinya 50-50. Apakah usulan ini bisa dilaksanakan atau tidak? Karena kita tahu Mesir dengan Yordania yang disebut Trump salah satu tujuan untuk relokasi warga Gaza. Dan juga pernah ada juga nama Indonesia disebut oleh pejabat Trump, transisinya Trump. Itu kan Mesir sama Yordania, Indonesia juga sudah menolak, Arab Saudi juga sudah menyatakan menolak. Ini kan artinya sudah ada penolakan. Apakah usulan itu bisa dilaksanakan? Kita akan lihat apakah memang Trump serius dengan itu. Tapi kalau kita lihat Trump mengutarakan hal ini kan udah beberapa kali, termasuk terakhir semalam atau hari ini waktu Jakarta semalam di Gedung Putih, ketika bertemu Netanyahu dalam jumpa pers bahwa warga Gaza harus semua warga Palestina dari Gaza harus keluar dari Gaza. Ada waktu nggak sebutnya? Secara permanen nggak disebutkan. Ya itu tadi, karena memang perlu pembahasan lebih lanjut. Ya. Tapi yang menarik adalah bahwa Trump ketika ditanya oleh wartawan, dia bilang apakah siap misalkan Amerika mengirimkan pasukan untuk mengisi kekosongan, artinya menggantikan Hamas. Kalau memang itu betul terjadi ya. Karena ini kalau memang ingin dilaksanakan, ini rencana yang luar biasa. Pertama pasti akan mendapat perlawanan dari rakyat Palestina sendiri, terutama milisi-milisi Hamas, Jihad Islam dan yang lainnya. Di Gaza ada sekitar 8 kelompok bersenjata milisi yang kemarin berperang selama 15 bulan melawan Israel. Terus kedua juga negara tujuannya itu kan akan menentukan bagaimana, apakah rakyat di negara itu juga siap menerima itu. Kan nggak gampang, itu ada sekitar kalau tidak salah 1,7-an lah yang akan kalau memang benar dikosongkan semua, itu ada sekitar 1,7 juta. Negara mana yang mau menerima itu? Kalau dibagi misalkan ada 3 negara, misalkan Mesir, Yordania atau Indonesia atau beberapa negara Arab, itu kan harus dilihat reaksi dari masyarakatnya itu sendiri. Mesir, Yordania, Indonesia juga udah menyatakan menolak. Belum lagi masalah biaya.
Siapa yang akan mengeluarkan biaya untuk pengiriman? Terus siapa yang akan membiayai mereka selama di sana? Ya pendidikannya, kesehatannya, makan minumnya, tempat tinggalnya. Itu kan artinya kan mereka akan hidup di tempat yang baru, memulai kehidupan baru. Siapa yang akan ngasih pekerjaan layak buat mereka? Nah, selain itu, pernyataan Trump ini bisa dilihat bahwa Trump itu adalah presiden Amerika paling berjasa bagi Israel. Ketika Trump menjabat pertama setelah menang pemilu 2016, dia kan menjabat Januari, 20 Januari 2017 sampai 2021. Trump itu melakukan beberapa keputusan yang sangat membela Israel. Yang pertama adalah dia mengakui Yerusalem sebagai baik barat maupun timur sebagai ibu kota Israel. Itu sesuai dengan undang-undang yang pernah disahkan oleh Knesset atau Parlemen Israel pada 1980, namanya Hukum Dasar Yerusalem. Undang-undang itu menyatakan bahwa Yerusalem Barat dan Timur adalah ibu kota abadi Israel, tidak bisa dibagi dua dengan Palestina. Artinya keputusan Trump mengakui Yerusalem ibu kota Israel kan artinya mendukung apa yang undang-undang yang sudah disahkan oleh Israel. Yang kedua adalah Trump itu mengakui dataran tinggi Golan yang dicaplok Israel dari Suriah pada 1967. Sekarang kan Israel udah masuk lagi nih ke wilayah Golan yang di Suriah kan setelah rezim Bashar al-Assad jatuh. Nah, kalau misalkan itu memang dilaksanakan oleh Trump, ya terlepas dari apakah itu dapat perlawanan atau enggak dan itu berhasil, itu artinya Trump mengulang peristiwa pengusiran paksa yang terjadi sebelum Israel berdiri, namanya Nakbah. Nakbah 48? Ya, menjelang Israel berdiri tahun 48. Itu ada sekitar 750 orang Palestina yang diusir dari desa mereka, tanah kelahiran. Bahkan ada pembantaian salah satunya di desa Deir Yassin. Jadi kalau Trump melakukan itu artinya Trump melakukan genosida yang pengusiran paksa yang kedua dalam sejarah setelah kejadian Nakbah itu. Dan ini artinya kelanjutan dari genosida yang dilakukan Israel selama perang 15 bulan di Gaza. Beda bentuk aja ya? Beda bentuk aja. Jadi sebenarnya ethnic cleansing juga dong nih? Iya, pastilah ethnic cleansing. Dengan tipe yang berbeda? Tipe yang berbeda. Dan ini kan juga sudah pernah disampaikan militer Israel ketika waktu perang Gaza masih berlangsung, sekitar Oktober. Kan Israel sudah mengusulkan untuk memindahkan warga sipil ke Yordania dan Mesir agar tidak menjadi korban. Alasannya kan itu supaya bisa memerangi Hamas dengan jihad Islam atau milisi lainnya. Jadi agar bisa ketahuan mana musuhnya lah, kan itu yang disampaikan Israel. Nah, ini yang disampaikan Trump ya lebih lagi. Dan saya kira ya ini akan disambut baik oleh Netanyahu ataupun kelompok sayap kanan garis keras di Israel itu sendiri. Nah, kenapa Netanyahu menyampaikan ini menarik? Artinya Netanyahu bisa mengkalkulasi para pemimpin negara Arab dan Muslim itu tidak berdaya untuk menolak ini ya. Dalam arti mereka tidak akan mungkin action secara ekstrim. Ini sudah terbukti ketika Netanyahu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. Kemudian dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar Israel dari kedutaan besar Amerika Serikat dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Itu kan para pemimpin negara Muslim cuma sidang darurat, terus juga bikin kecaman, nggak lebih. Dan itu tidak bisa memaksa Trump ataupun Biden yang menjabat setelah Trump itu memindahkan kembali atau mencabut pengakuan itu. Bahkan kita lihat para pemimpin negara Arab dan Muslim juga tidak berdaya untuk menghentikan Israel ketika membantai, melakukan genosida di Gaza dari awal Oktober 2023. Baru Trump yang akhirnya bisa memaksakan itu. Artinya kan Trump ingin menciptakan sejarah. Apa negara lain itu merasa nggak ada kepentingannya itu atau? Ya, ada cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu artinya level dari seberapa besar isu Palestina bagi sebuah negara itu kan ada prioritasnya. Artinya kan kalaupun sebuah negara itu atau pemimpin negara itu mengklaim Palestina adalah jantung politik luar negeri Indonesia seperti kita tahu disampaikan beberapa kali zaman Jokowi, terus juga Prabowo ataupun Menlu Retno Marsudi sebelumnya. Tapi kan kita tidak pernah ada grand design apa sih yang mau kita ingin perjuangkan untuk Palestina. Karena begini, ketika kita berbicara solusi dua negara supaya Palestina merdeka, itu terlalu jauh. Sedangkan sebelum perang Gaza sudah diblokade Israel sejak Juni 2007. Kita tidak bisa memaksa Israel mencabut blokade itu. Bagaimana mau mengupayakan kemerdekaan buat Palestina. Terus juga jangan lupa, jadi Trump itu sudah menghitung, udah mengkalkulasi paling reaksinya gini. Paling reaksinya cuma kecaman. Paling reaksinya sidang darurat sidang darurat Liga Arab. Nggak akan lebih.
Itu saya kira udah dalam kalkulasi itu kalau artinya Trump sudah seperti itu. Tapi memang sudah ketaker reaksi dari para pemimpin negara Muslim. Ya rakyatnya juga sama. Emang kita kan rakyat kapasitasnya cuma bersuara, demo, nah seperti itu. Tapi jangan lupa ini yang terjadi kalau misalkan itu benar-benar dilaksanakan, ya itu akan meledakkan perang kembali. Artinya gencatan senjata yang dicapai 19 Januari, tahap pertama itu 42 hari, baru selesai, saya lupa hitungannya 19 Januari tambah 42 hari itu berapa, mungkin Maret kali ya selesainya, itu nggak akan sampai ke tahap ketiga. Tahap pertama aja udah ambruk seperti itu. Bisa gitu ya. Nah ini juga akan meledak di tepi barat, karena kan sekarang Israel setelah gencatan senjata fokusnya di tepi barat, menyerang ke Jenin, terus nyerang ke mana Tulkarim, terus nyerang ke Nablus. Itu kan itu yang dilakukan Israel sekarang, serangan besar-besaran di tepi barat setelah gencatan senjata sementara dicapai di Gaza. Emang nggak ada niat baik sih sebenarnya untuk apa namanya, emang damai itu nggak ada niat baik mereka ya. Coba kalau misalnya di Gaza, bukannya mereka juga memang secara keadaannya juga memang sulit untuk menang lawan pasukan perjuangan kan sebenarnya. Iya 15 bulan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah misalnya tetap diupayakan untuk mengambil Gaza, kan pasti resikonya sebenarnya besar, penolakannya akan besar. Rakyatnya juga bukan masalah uang sih sebenarnya Bang. Kalau misalnya urusannya uang, saya rasa mereka duit ada Bang untuk ya Pak, menghindarin orang lah. Tujuan utamanya kan seperti ngosongin Gaza. Emang ada apanya sih Bang? Gaza sampai mereka begitu banget, ini kok udah rugi besar-besaran nih. Tapi tetap aja masih mau diupayain banget. Ada apanya sih sebenarnya Gaza tuh? Pernyataan Trump ini juga menunjukkan rasa frustasi. Rasa frustasi terhadap isu, bukan Palestina ya, Palestina terlalu besar. Isu Gaza ini. Karena kan sejak serangan 7 Oktober 2023 ketika pasukan yang dipimpin oleh Hamas, Brigadir Izzuddin Al-Qassam, itu saya militer Hamas, nyerbu wilayah selatan Israel, kan nggak ada yang nyangka itu milisi dari sebuah wilayah yang sudah dikontrol, diblokade Israel, isolasi lah ya, diisolasi Israel sejak 2007, ternyata bisa menembus pertahanan Israel, negara yang salah satu dari dua negara yang paling kuat secara militer dan intelijen selain Iran ya di Timur Tengah. Nah itu kan artinya mengubah cara pandang. Terus udah gitu diperangi lewat serangan udara, invasi, intelijen, dibantu Amerika, dibantu Inggris. Walaupun persenjataan juga pesawat intai, tapi mereka bisa bertahan 15 bulan. Itu kan mengubah cara pandang. Artinya bagi Israel dan sekutunya Amerika, sekutu istimewanya, Hamas itu akan selalu jadi ancaman. Jadi satu-satunya jalan adalah menghabisi Hamas bagaimanapun caranya. Seperti itu. Nah ini usulan ini menunjukkan frustasi. Itu maksudnya untuk pencitraan kebutuhannya. Selain untuk, saya kira itu bukan pencitraannya. Artinya itu Trump selalu ingin bikin sejarah. Kan Trump bilang, saya ingin menciptakan perdamaian di Timur Tengah agar dapat hadiah Nobel. Kan soal kesepakatan gencatan senjata walaupun terjadi di zaman Biden di akhir masa jabatannya, tapi kan itu ada desakan Trump. Ketika dia mengancam kalau sampai paling lambat sebelum saya dilantik 20 Januari udah harus tercapai, kalau enggak akan terjadi neraka di Timur Tengah, kan itu baik buat Hamas maupun Israel. Nah, apa yang dikatakan Trump ini sebenarnya juga menunjukkan frustasi dari para pemimpin negara Arab dan Muslim. Mereka tuh juga bingung mau ngapain soal Gaza nih. Ketika diblokade sampai sebelum serangan 7 Oktober sampai pecah perang Gaza 15 bulan, kan tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh para pemimpin negara Arab dan Muslim. Seperti tidak terjadi apa-apa, padahal Gaza itu sedang diblokade. Gaza dan tepi barat sedang dijajah, kan nggak ada yang dilakukan apapun. Malah yang pejuang Palestinanya malah nggak frustasi ya. Unik deh, yang di luarnya frustasi, di dalamnya oke diserang ayo, nggak diserang ayo gitu. Ya artinya begini, kan kelompok pejuang itu kan punya, sebenarnya rakyat Palestina baik di Gaza maupun tepi barat kan punya tanggung jawab moral mempertahankan wilayah mereka. Ada kewajiban lah, ada nilai jihad di situ. Oh berarti nothing tulus ya? Nothing tulus ya, mereka harus mempertahankan itu karena ya itulah tempat leluhur mereka dari generasi, ada kenangan mereka di situ juga dari masa kecil, dari masa orang tuanya, kakeknya, buyutnya, seperti itu. Ini kelihatan banget yang punya tanah Jawa guys, ketika dalam keadaan hancur mereka tetap pulang, sedangkan dalam keadaan nggak kenapa-napa tuh kota itu warga Israel pada terbang semua ke negara tempat mereka datang sebelumnya. Jadi yang punya tanah tuh ketahuan siapa gitu, pihak siapa yang punya tanah. Nah kalau kita lihat ini kan dari media-media yang sejak waktu ceasefire
di 19 Januari kemarin, semua media mengatakan bahwa Israel kalah. Secara fakta kalah karena kan diperebutkan Gaza, Gazanya nggak diambil, nggak terambil juga. Dengan keadaan Gazanya bertahan, yang menyerang dengan full power Israel di posisi dapat tercapai ceasefire, Israel kalah. Pembacaannya seperti itu. Ini kan sebenarnya menunjukkan pencitraan Israel sekarang lagi jatuh-jatuhnya. Secara ekonomi juga mereka sedang turun-turunnya. Dan banyak gejolak juga dalam negerinya kan gitu. Yang saya juga lihat tweetnya Yoav Galan mengatakan, Yoav Galan yang ngomong kalau dia juga kalah kan gitu kan. Ini kan sebenarnya kabar buruk buat Netanyahu ya, karena bahkan menterinya sendiri pun udah akhirnya mengundurkan, dipecat atau bukan diri, dipecat. Dia pun bilang kalau ini kalah. Nah, udah kejadian kayak gini, Netanyahu-nya masih di situ nih, Bang. Masih ada gitu Netanyahu-nya. Jadi sebenarnya selama dianya masih ada, kemungkinan penyerangan masih ada lagi kan. Karena semua orang menyangka bahwa penyerangan jadi lebih kepada alasan pribadi. Apa benar, Bang? Ya, namanya, kalau saya meyakini siapapun Perdana Menteri Israel, perang akan terus berlangsung. Kenapa perang akan terus berlangsung? Karena Hamas ataupun milisi Palestina lainnya wajib menyerang penjajah. Mereka berhak menyerang penjajah. Kalau dijajah diam, kapan mau merdekanya? Kan nggak kebayang kalau kita dulu di 350 tahun diam aja dijajah Belanda. Atau misalkan orang dibully, diam aja ya bakal terus dibully atau bakal terus ditindas. Harus ngelawan, karena ngelawan itu yang membuat kita menjadi terhormat. Ya, kalau misal kita juga nggak ngelawan, ini jadi negara Belanda sekarang. Nah iya itu maksud saya gitu. Jadi nggak sekedar mengandalkan diplomasi, apalagi juga Israel kan dikenal nggak pernah taat sama perjanjian, selalu melanggar hukum internasional. Dan sekarang selalu dibelain juga kan. Nah selalu dibelain sama Amerika, itu yang masalahnya. Cuma memang disayangkan begini, ketika terjadi gencatan senjata, saya menyayangkan gitu di kalangan para pemimpin negara Muslim, Arab dan Muslim itu. Yang dikampanyekan adalah ayo kita segera bangun kembali Gaza. Padahal gencatan senjata itu belum tentu terjadinya dalam waktu lama. Mestinya yang dikampanyekan, yang digalang solidaritas dan kekuatan global itu bukan itu. Apa tuh? Kasih sanksi ke Israel dan bawa Netanyahu dan Galan ke pengadilan Mahkamah Internasional, diadili sebagai penjahat perang. Kan udah keluar surat perintah penangkapan. Oh, jadi narasi yang digaungkan tuh itu. Harusnya itu dulu. Jangan bangun dulu. Jangan bangun dulu. Otak penyerangan masih berkeliaran. Nah iya, terus artinya begini loh. Ketika kita membangun, seolah-olah kita melupakan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Netanyahu dengan Galan atau Panglima Angkatan Bersenjatanya Herzi Halevi. Harusnya yang digaungkan para pemimpin negara Muslim tuh dukung kampanye solidaritas global bahwa kita harus menangkap ini, kita harus tuntut, desak supaya ini ditangkap, atau memberikan sanksi baik politik maupun ekonomi terhadap Israel agar dia tidak bisa sembarangan melakukan hal yang sama, mengulangi genosida yang dilakukan. Kan bukan baru, cuma istilahnya diakui dunia baru yang sekarang. Kan perang sebelumnya juga korbannya banyak. Ya kan kalau dilihat kan kerugian yang ditanggung Amerika ada 17,9 juta US dollar, gitu kan, berarti ratusan miliar gitu kan yang sudah ditanggung Amerika. Mereka nggak menganggap ini sebuah kerugian gitu, Bang. Misalnya gini, kalau misalnya dianggap ini sebuah kerugian dari segi 15 bulan ngeluarin duit segitu banyak tapi nggak dapat apa-apa, berarti kan ini bukan investasi yang bagus gitu. Kalau dipandang dari sisi ekonomi, apalagi kan pengusaha nih, si Donald Trump gitu. Setelah 1,5 tahun nggak ada progres, mestinya kan ditinggal ini proyek ini jatuhnya. Kok masih Amerika ada di sini gitu? Ya, yang menarik dari pernyataan Trump, dia bilang Amerika akan menguasai Gaza dan akan membangunnya. Makanya perlu dikosongkan. Nanti Gaza itu jadi tempat bagi siapa saja yang tinggal di sana. Maksudnya bahwa yang menyerang bukan Israel lagi nanti, Amerika atau gimana? Ya, artinya Amerika nanti yang akan mau ngontrol itu. Ya kan dia juga bilang bahwa dia tidak mengesampingkan bahwa pasukan bisa ngirim pasukan Amerika untuk mengamankan Gaza. Kalau memang bisa, tetapi saya yakin nggak akan mungkin bisa ngosongin Gaza karena Hamas udah menyatakan ya nggak bisa lah. Dia pasti akan ngelawan. Rakyat Palestina pun nggak mau lah disuruh pindah kemana lagi, mereka harus pindah karena kan sebagian besar orang di Gaza itu kan pengungsi dari wilayah
Israel atau tepi barat ketika terjadi perang tahun 1948 atau 67 kan nggak semua ngungsi ke negara tetangga, ada yang ngungsi ke Yordan, ada yang ngungsi ke Lebanon, ada yang ngungsi ke Suriah, tapi ada juga yang ngungsi ke Gaza. Ya saya pernah ketemu ada perempuan itu, mungkin saya pernah cerita, namanya Hebaziat. Hebaziat itu waktu saya ketemu itu umur 21 tahun, mahasiswi, cantik, masih perawan. Tahu-tahuan Bang. Karena saya ngobrol panjang. Oh ya, okay. Ya, dia dari kota namanya kalau tidak salah bahasa Arabnya ya di selatan Israel Al-Majdal. Kalau tidak salah Sederot atau apa saya juga lupa itu nama Yahudinya sekarang ya diubah itu. Ya dia itu berasal dari sana, dari wilayah yang sekarang jadi Israel. Ngungsi dulu orang tuanya, kakek neneknya. Orang tuanya ketika masih kecil. Jadi orang-orang Gaza makanya kan kamp pengungsi, ada kamp Jabalia, kamp pengungsi Bait Lahia, kamp pengungsi Syati. Ya karena memang isinya para pengungsi, bukan orang asli di Gaza semua. Mereka tuh orang Palestina yang sebelumnya dari wilayah tepi barat atau wilayah Israel yang terusir ketika terjadi perang pada 1948 dan 1967 perang Arab Israel. Oh sebenarnya berarti bahwa ini kalau dilihat polanya adalah masih belum terjadi secure statement ya. Bahwa tapi kenapa sekarang nih semua udah pada percaya diri, Bang, bahwa ini berarti di kemerdekaan gitu. Maksudnya gini, kan banyak pihak yang udah menyatakan ini kemenangan Gaza gitu ya. Walaupun kalau dari sisi Bang Faisal bilang tadi bahwa apapun bisa terjadi gitu, karena pihak yang seberang ini memang nggak bisa dipercaya, kan begitu. Melanggar pun nggak akan ada sanksi. Udah jelas-jelas jahat pun nggak dihukum, kan begitu. Berarti jangan terlalu euforia dulu. Singkatnya ya hukumannya masih ada di situ. Nah, kalau sekarang kalau misalnya semua narasi mengatakan bahwa ini kan ibaratnya gini, semua mata dunia mengatakan oh udah saatnya membangun Gaza segala macam itu. Mereka emang nggak takut akan dituding sama seluruh sebagai negara paling jahat di dunia gitu. Kalau kembali menggaungkan peperangan ini gitu. Kan Amerika juga akan kebawa dengan nama buruknya kan. Israel juga akan kebawa dengan, bahkan di dalam Israel sendiri pada kepengen jatuhin Netanyahu, kan ada kasus-kasus gitu segala macam. Ini mereka nggak takut pencitraan buruk ini makin tambah parah nih? Ya karena memang begini ya. Perang itu pasti akan terjadi suatu saat. Kalau kita lihat 2008 sampai 2009 ke 2012 itu kan 3 tahun jedanya. 2012 ke 2014 2 tahun doang. 2014 ke 2021 7 tahun. 2021 ke 7 Oktober 2023 itu kan cuma 2 tahun. Artinya kalaupun ada jeda ya itu bukan permanen. Kalau kita mengharapkan perang berhenti selamanya atau dalam jangka waktu puluhan tahun sampai lahir generasi berikutnya, itu sama saja kita melarang orang Gaza berjuang melawan penjajah, ngusir penjajah. Kalau narasinya begitu artinya perspektif kita keliru. Ya harus terus berperang lah, harus terus melawan kapanpun apapun. Iya, dengan cara apapun. Ya kalau ada peluang ya serang lagi. Memang harus begitu. Karena kan resikonya ya memang ya pasti ya warga sipil yang ini. Artinya begini, ditindas atau dijajah pun tetap ada korban. Diam ya artinya. Nah apalagi ngelawan. Ngelawan aja ada korban, apalagi diam. Jadi memang harus berjuang lah. Harus berjuang. Karena ya cuma itulah yang membuat mimpi-mimpi harapan atau mimpi untuk merdeka itu akan selalu hidup. Kalau kita tidak punya semangat untuk melawan, ya artinya udah dari kemarin pasti habis ya. Iya. Nah kalau sekarang gini, jika 42 hari nih Maret, tahanan udah ketuker semua? Belum, kalau tahap pertama kan 33. Masih ada 94 kalau nggak salah. Iya. Ya kan misalnya gini, selesainya selama 42 hari, jatuhnya bulan Maret. Semua tahanan Israel udah dikembaliin. Yang misalnya. 33. Yang semua 30, enggak, kalau semuanya itu sampai tahap ketiga. Oh gitu. Tahap pertama tuh sepertiganya dulu 33 orang. 33. Yang kemarin dikeluarin apa? 9 orang ya? Yang terakhir kemarin kan 3. Yang udah itu kalau nggak salah. Yang udah keluar berapa? 3. Sekitar 9 kalau nggak salah. Baru 9 kan? Iya. Oh jadi totalnya itu kemudian sampai tahap 3 baru semua bisa keluar? Baru semua keluar, 90-an itu yang masih ada di Gaza. Nah itu kan berarti sebenarnya gini, kalau masih ada
masih misalnya pun semua sandra dikeluarin nih, udah nggak ada di Israel, udah nggak di Palestina, sandra Israel dikeluarin semua. Justru sebenarnya nggak ada alasan untuk Israel nyerang Gaza. Kan mereka selama ini kan hidupnya dari playing victim, nyari sebab untuk boleh nyerang. Contohnya World Trade Center dulu biar bisa ada alasan untuk nyerang dengan alasan Osama bin Laden. Dilihat-lihat katanya tuh bisa aja dibuat sendiri dengan alasan begitu biar kemudian ngambil perminyakannya. Menguasai memang ada ladang gas dan minyak di sana di Mediterania dekat lepas pantai Gaza. Nah, kan dikuasai Amerika kan tuh kan. Kemudian menguasai Timur Tengah jadinya. Dibuat satu momen di mana ada alasan untuk nyerang, kayak 7 Oktober dijadikan alasan untuk ngebantai semua, ngabisin lah sekalian nih, ada alasannya. Kalau nggak ada sandera lagi kan dia nggak punya alasan sebenarnya. Apa misalnya pasukan perjuangan Palestina ngeluarin semua sandera, udah nggak ada sandera lu lepasin sandera gua, mestinya kan happy nih, nggak ada alasan lagi nyerang. Gitu. Terus kemudian kan ketika nyerang ya udah berarti memang ketahuan niat aslinya bukan nyerang bukan mau nyari sandera sebenarnya, emang pengen nguasain aja gitu. Mungkin gitu. Lah memang itu yang disampaikan Netanyahu, ada 3 tujuan perang ketika habis serangan 7 Oktober kan 2020. Netanyahu bilang ada 3 tujuan kita melakukan agresi ke Gaza. Agresi dan invasi. Itu yang pertama membebaskan semua sandera, yang kedua menghabisi Hamas dengan milisi lainnya di Gaza. Yang ketiga menjadikan Gaza tidak ada lagi milisi. Nah, tujuan yang pertama ini kan dalam proses nih. Tujuan kedua ngabisin Hamas nggak bisa 15 bulan. Tiba-tiba Hamas muncul parade. Ketika 19 Januari pagi itu kan sebelum penyerahan kan siang itu kan parade mereka dari Khan Yunis, terus wilayah tengah sampai kota Gaza itu mereka parade. Jadi 2 tujuan itu. Yang tujuan pertama baru sepertiga perjalanan karena baru sepertiga dari 90-an yang dibebaskan. Terus kemudian yang 2 tadi belum sampai. Makanya saya percaya artinya kalaupun misalkan sampai tahap ketiga semua sandera 90-an tadi total 93 apa 94 itu dibebaskan semua dari Gaza, ya Israel bakal menyerang lagi. Karena tetap akan cari alasan lain ya. Karena cara pandangnya udah beda. Hamas akan selalu jadi ancaman ketika berhasil melakukan serangan 7 Oktober 2023. Itu kan aib buat Israel. Negara diserang sama kelompok bersenjata. Kayak misalkan istilahnya komplek tentara diserang sama ormas kan itu kan aib. Kalah lagi kan gitu. Kalah lagi kan istilahnya. 15 bulan nggak bisa apa-apa. Yang tewas itu sebenarnya ribuan, cuma Israel nggak mau ngakui. Saya pernah dapat informasi sekitar bulan Desember, itu udah lebih dari 5.000 tentara Israel yang tewas. Belum yang luka, belum yang cacat. Yang cacat itu saya lupa berapa bulan sebelum itu, tahun lalu lah masih. Saya nulis sempat itu menurut bocoran dari asuransi nasionalnya Israel, itu yang cacat, yang luka itu 72.000. Nah, bayangin itu yang luka, yang cacat kalau nggak salah bisa sampai 12.000. Loh, waktu itu yang ketika ceasefire yang bahagia ternyata para tentara juga tuh. Ya iya, karena mereka sebenarnya udah nggak mau perang gitu kan. Ya memang mereka stres. Siapa sih tentara yang mau dikirim ke medan perang? Mereka juga happy dan nggak mau turun lagi gitu kan katanya. Udah tugas saya udah selesai ya gitu, udah nggak mau lagi. Mereka malah happy gitu. Iya. Nah, ini gimana kalau perang lagi juga mereka udah mau pakai pasukan yang mana lagi tuh? Ya itu yang harus dinaikin kan. Ini kan yang jadi tantangan Netanyahu kalau memang mau menyerang Gaza lagi, menaikkan moral tentara. 15 bulan nggak bisa ngalahin milisi, bukan angkatan perang sebuah negara ya. Udah gitu di wilayah yang selama ini diblokade. Terus mereka dari segi persenjataan juga kalah jauh dari Israel. Mereka nggak punya pesawat intelijen, nggak punya ini, tapi bisa menang itu kan jatuh moralnya. Padahal mereka kerjanya remote ya, cuma mencet-mencet bom doang dari jauh gitu ya. Iya bisa ada pakai drone, tinggal pencet-pencet doang. Gitu lah. Nah iya sebenarnya itu ya memang seperti itu. Nah ketolongnya ini kan Netanyahu ini kan sebenarnya kan udah terpojok. Dia punya kasus korupsi. Nah dengan terpilihnya Trump nih Netanyahu sedikit banyak ketolong. Ketolong ya? Iya dong. Bayangin. Sudah dari awal pertama perang itu kan keluarga sandera kan ketika nyerang 7 Oktober itu kan Hamas dengan yang lainnya menculik sekitar menangkap 251 orang. Hamas itu menurut pengakuan juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, Abu Ubaidah, mereka menawan 250 orang. Hasil serangan 7 Oktober. Jihad Islam 50. Itu yang udah pengakuan ya. Nah, belum yang lain. Kan kita belum tahu ini karena kan ya namanya kondisi lagi perang kan susah ngumpulin informasi juga kan. Nah, dari awal itu keluarga-keluarga sandera itu kan sudah
mendesak, udahlah gencatan senjata supaya warga kita bisa pulang dengan selamat. Yang punya anak kan pengen, yang punya orang tua, yang punya bapak, yang punya ibu, pengen, yang punya kakek kan ada juga yang udah tua yang disandera, ya pengen segera balik, seperti itu. Jadi istilahnya Trump itu menjadi penolong buat Netanyahu. Karena desakan Trump, tuntutan Trump, akhirnya mau nggak mau terjadi gencatan senjata. Karena Trump udah ngancem kan, Biden 15 bulan perang nggak bisa apa-apa. Iya ya, jadi kalau sekarang sih sebenarnya ada alasan baru untuk masih bertahannya Netanyahu sih sebenarnya. Iya, Netanyahu itu diuntungkan dengan Trump. Dan yang ketika Netanyahu terpilih itu, wacana yang terjadi di Israel itu ada keyakinan sebagian elit Israel bahwa Netanyahu akan memberikan pengakuan tepi barat sebagai wilayah kedaulatan. Trump maksudnya, Trump. Iya, Trump akan memberikan pengakuan itu. Ada sampai karena ya itu tadi di era pertamanya Trump sudah sangat berjasa ngakuin Yerusalem ibu kota Israel, mindahin kedutaan Amerika dari ibu kota Tel Aviv Israel ke Yerusalem. Itu kan jasa banget buat Israel. Kalau menurut saya malah Trump itu presiden paling berjasa bagi Israel setelah Harry S. Truman. Harry S. Truman itu presiden Amerika yang memberi pengakuan bahwa itu dikasih Inggris. Bahwa memberi pengakuan berdirinya negara Israel 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion. Bayangin 11 menit habis deklarasi dia beri pengakuan, nelpon. Itu kan berjasa banget. Ketika negara lain belum ada yang ngasih pengakuan, ya Amerika yang pertama. Memang udah kok kali. Ya memang, ya seperti itulah. Ada istilahnya kan, ada lobby Zionis di Amerika itu kan kuat. Wah, berarti ya walaupun begitu ya kita juga jangan pesimis juga. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh Trump atau juga Netanyahu pun belum saklek juga, karena mereka juga melihat kondisinya Gaza ini nggak bisa ditaklukkan secara mudah, walaupun dengan narasi-narasi mengancam seperti ini pun nggak membuat takut. Itu kan sebenarnya yang mereka lakukan hanya semacam ngetes aja sih kayaknya ya Bang. Takutnya atau juga siapa tahu warga Gaza kemudian tertarik pindah kan gitu, daripada capek-capek perang. Kemudian yang diharapkan mungkin warga akan kemudian menuntut pasukan perjuangan untuk udahlah selesai aja, saya pindah aja deh gitu, siapa tahu begitu. Kan Trump bilang akan memfasilitasi proses itu, memberikan lahan yang lebih baik di tempat lain, dan mereka akan terhindar dari pembunuhan kan gitu kan intinya kan. Nah, lagi ngetes begini ternyata responnya juga nggak ada yang kemudian tertarik ke sana juga kan. Iya memang benar. Kalau saya malah meyakini tesis yang saya buat, Palestina itu cuma negara hayalan. Setelah perang Gaza nih orang bingung, siapa sih yang sebaiknya merintah di Gaza? Hamas atau otoritas Palestina?